Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman, jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Bom Bali tahun 2002 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Sambil kita latihan membaca ya. Siapa tahu soalnya kayak gini nanti panjang-panjang gitu. Dua ledakan pertama terjadi di Padi Pub dan Sari Club SC di Jalan Legian, Kuta Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Tercatat 200 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke destinasi wisata yang dinobatkan sebagai ini ya, sorry salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Saya, berarti salah saya gitu ya, sorry ini. Sebagai destinasi wisata terbaik di dunia versi TripAdvisor maksudnya gitu ya. Situs travel planning and booking tahun 2017 gitu ya. Aksi terorisme terbesar ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke. Oke kawan-kawan. Jadi intinya kawan-kawan, ternyata kalau kita rajin membaca gitu ya, nanti tidak akan berpengaruh itu terhadap kemampuan kita untuk memilah dan memilih poin mana saja yang penting yang diinginkan oleh soal untuk kita bisa menjawab permasalahan yang diberikan gitu. Jadi intinya sebetulnya di sini itu adalah tentang bom Bali. Bom Bali itu masuk penyimpangan kasus sila nomor berapa gitu sebetulnya kawan-kawan. Jadi yang itu hanya pemanis saja gitu kawan. Jadi bom Bali itu sebetulnya masuk penyimpangan nomor berapa sih? Ya udah kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa kasus bom Bali itu sebetulnya masuk penyimpangan daripada sila ke-1, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa gitu kawan-kawan ya. Bom Bali, kemudian kerusuhan Poso, itu masuk penyimpangan yang ke-1 juga. Terus konflik Ambon itu juga masuk penyimpangan yang ke-1 gitu kawan-kawan. Ansen Ijiji, sedih-sedih, mantap. Kalau mantap, next, lanjut berikutnya. Nah, kalau kawan-kawan mau tahu nih pengamalan butir Pancasila untuk sila pertama ini sesuai dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 nih, bahwa butir pertama itu sila pertama, butir pertama itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian butir empatnya membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya ini yang ke-1, 2, 3, 4, 5 ini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenamnya, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketujuhnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi untuk kasus yang tadi bom Bali itu sebetulnya bisa merupakan pelanggaran atau penyimpangan dari sila pertama butir ke-6 nih, bisa masuk ke butir, bukan butir kerukunan nih. Berarti butir ke-1, 2, 3, 4 ya, keempat bisa ke sini nanti masuknya. Membina kerukunan tidak ada, kemudian tidak mengembangkan sikap saling menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dengan pemeluk kepercayaan yang berbeda-beda bisa masuk ke sini juga kawan-kawan ya. Kemudian juga yang ke sini enggak ya. Terus yang ini apa nih? Agama bukan, mengembangkan sikap saling menghormati kebiasaan menjalankan bisa ke sini juga. Itu bisa ya. Jadi untuk kasus bom Bali itu masuknya ke penyimpangan sila pertama gitu kan ya, bisa butir 3, 4 dan juga butir 6 begitu kawan-kawan. Understand? Ijiji, steady. Kalau steady, next number berikutnya. Nih, ini kali ini datang pertanyaan dari beberapa orang sahabat kita. Saya lupa lagi namanya, kepotong di sini ya. Beliau mempertanyakan, Kang, mohon penjelasannya ya, konflik Ambon, Rohingya termasuk pelanggaran sila keberapa ya, Kang? Soalnya ada yang bilang 135. Terus pas saya searching di Google katanya karena faktor agama. Tapi apa ini kepotong ya? Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa konflik Ambon, untuk konflik Ambon nih, konflik Ambon itu masuknya ini penyimpangan sila ke-1 kawan-kawan. Penyimpangan sila ke-1 kawan-kawan. Nah, untuk butirnya bisa kita lihat, balik lagi ke sini butirnya. Nah, untuk butirnya bisa
ini mengenai tadi tidak ini membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Indonesia, bisa juga tidak mengembangkan sikap saling menghormati kebiasaan menjalani ibadah, bisa masuk ke sini juga ke mengembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Gitu ya. Jadi untuk konflik Ambon itu konflik Ambon gitu, konflik Ambon gitu ya. Masuknya ke penyimpangan sila ke-1 kawan-kawan ya. Namun untuk kasus Rohingya nih, Rohingya ini bukan ini berapa nih sila kedua ya? Ini Rohingya dulu lah. Kayak mana Rohingya nih? Sorry. Di sini. Namun untuk kasus Rohingya nih, kalau Rohingya itu dia masuknya penyimpangan sila kedua kawan-kawan ya. Tidak berkemanusiaan nih, penyimpangan sila kedua dan tidak beradab gitu. Kan sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tidak berkemanusiaan dan tidak adil dan juga tidak beradab gitu kawan-kawan untuk kasus Rohingya itu ya. Jadi untuk kasus Rohingya lebih tepatnya nih dia nih kalau mau tahu kawan-kawan nih untuk pasal kedua sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab, pengamalan butir Pancasilanya nih sesuai dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 nih, kayak nomor 1 ini butir 1 maksudnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti nih kasus Rohingya itu bisa masuk ke sini, bisa butir 1. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, turunan, agama, dan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, bisa masuk ke sini juga penyimpangannya masuk ya. Kasus Rohingya itu. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, bisa ke sini juga butir ketiga. Jadi Rohingya itu tidak berkemanusiaan pokoknya ya. Kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira, enggak ini ya. Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, masuk ke sini juga Rohingya karena dia semena-mena kan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga ke sini masuk. Gemar melakukan kegiatan manusiaan enggak, berani membela kebenaran, bahasa Indonesia berasa diri sebagai bahasa dari seluruh umat manusia, menghargai hormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Nah, jadi bisa pelanggarannya itu, penyimpangan itu bisa masuk sila kedua untuk butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5. Ini isi butir dari sila kedua sesuai TAP MPR nomor 23 kawan-kawan ya. Silahkan dibaca lagi. Yang pertama pelan-pelan nih biar kawan-kawan tahu, karena beberapa kawan-kawan di sini mohon maaf ya, ada yang mempertanyakan, Bang, katanya Bang Aki katanya dari mana sih kita dapat ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 itu. Nah, ini kawan-kawan ya kalau mau tahu ya di sini. Cuman Aki ya baru share untuk sila ke-1 dan keduanya. Kalau mau tahu nanti insya Allah di pertemuan berikutnya di share lagi untuk sila ke-3, 4 dan 5-nya Hiriya untuk butir Pancasila yang ada 45 butir itu semuanya ya. Ini diantaranya kawan-kawan. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia berasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap saling menghormati. Begitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus Rohingya masuknya ke penyimpangan sila kedua gitu kawan-kawan. Understand? Steady, mantap. Kalau mantap, next lanjut number 3. Nomor berikutnya. Kang, kalau buang sampah melanggar sila keberapa ya? Sebetulnya sudah ini datang pertanyaan dari Mbak Adadeh. Bang atau Mbak Atin ya. Salam kenal pokoknya Mbak Adadeh ya. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan cukup mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi kawan-kawan saat belajar mengatasi soal-soal yang ada kaitan dengan tes latihan CPNS gitu ya. Selamat berjuang menghadapi CPNS gitu ya. Jangan lupa berdoa. Jadi gini Bang Adadeh ya. Kalau buang sampah itu sebetulnya masuk kasus pelanggaran ya, atau penyimpangan, dia itu penyimpangan masih sila kedua. Penyimpangan sila kedua. Kenapa? Karena membuang sampah sembarangan itu tidak manusiawi, tidak berkemanusiaan dan tidak beradab gitu ya. Tidak beradab, tidak beradab. Penyimpangan sila kedua, lebih tepatnya ini masuknya ke butir ke berapa tadi ini? Lihat kedua kan sini ya. 1 ini butir ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9 nih masuk ke butir 9, yaitu apa? Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia gitu. Masuknya ke sana. Gitu. Jadi ini masuknya penyimpangan sila kedua, butir ke-9, butir 9. Isinya apa? Isinya kalau mau tahu boleh tulis di sini, tulis lagi ya. Bangsa Indonesia, harusnya Indonesia apa? merasa apa? Merasa sombong, bukan ya, bukan sombong, merasa dirinya sebagai bagian
sebagai bagian dari siapa? Dari seluruh umat manusia, dari seluruh umat manusia. Jadi kalau kita sudah merasa bagian dari seluruh umat manusia, maka kita tidak akan membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai misalkan, yang menyebabkan sungai jadi nantinya timbul petaka, banjir, bencana. Itu kan nanti kita tidak, berarti kalau seperti itu berarti artinya dampak yang ditimbulkannya itu tidak, kita tidak merasa bahwa orang lain itu bagian dari kita gitu. Kalau kita merasa diri kita itu sebagian dari seluruh umat manusia, artinya ketika kita buang sampah sembarangan berarti sebetulnya kita itu sudah melukai diri kita sendiri. Harusnya seperti itu kawan-kawan. Kalau kita tersakiti, maka yang lain pun harus tersakiti gitu sih maksudnya. Ibaratkan kita mencubit diri kita sendiri gitu ya, yang dicubit tangan tapi yang merasa sakit semua gitu kawan-kawan harusnya ya. Jadi kalau kita sudah merasa diri kita sebagai bagian dari orang lain, maka kita tidak mungkin membuang sampah sembarangan kawan-kawan gitu ya. Ya jadi makanya harus berhati-hati dalam membuang sampah gitu ya. Jangan sampai kita buang sampah di sungai gitu, yang nantinya dampaknya akan sebetulnya kembali kepada diri kita sendiri kawan-kawan ya. Tidak menjadikan manusia yang lain sebagian bagian dari kita gitu kawan-kawan. Ini menjadi pelanggaran atau penyimpangan sila kedua butir ke-9. Understand? Jadi steady, mantap. Next number berikutnya teman-teman, hedonisme bertentangan dengan sila ke-5 ya. Kali ini pertanyaan datang dari Mbak Juli L. Desa. Betul sekali Mbak Juli ya, bahwa hedonisme yaitu sikap ini poya-poya ya, lebih berpoya-poya gitu ya, mencari kesenangan dunia semata, itu hiburan gitu, kayak kesenangan gitu ya, hedonisme itu kan ya. Itu bertentangan dengan sila ke-5 betul. Jadi kawan-kawan perlu ketahui bahwa hedonisme itu bertentangan dengan sila ke-5, yaitu sila apa? Keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu kawan-kawan ya. Lebih tepatnya dia masuk kepada butir, kalau kamu tahu nih di sini butir 7 kawan-kawan, butir ke-7, nomor 7 ya, butir 7, di mana di sini butir 7 itu adalah tidak menggunakan nih kawan-kawan, menggunakan hak milik gitu kan kawan ya, hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, jadi hedonisme itu maksudnya bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah kawan-kawan, bergaya hidup mewah. Makanya dia termasuk pelanggaran sila atau penyimpangan sila ke-5 gitu ya, untuk butir nomor 7 gitu kawan-kawan ya. Begitu kawan-kawan. Unset, jadi steady, mantap. Kalau mantap lanjut nih nomor berikutnya. Nah, sekarang nih tentang korupsi. Kalau korupsi bertentangan dengan sila keberapa ya? 5, 3, apa 2? Sebetulnya kawan-kawan untuk kasus korupsi ini lebih cenderung ke penyimpangan sila ke-5 gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus korupsi, tindakan korupsinya nih dia masuk penyimpangan sila ke-5, sama masih ke-5, penyimpangan sila ke-5 jadi gitu ya, ke sisa ke-5 gitu kawan-kawan. Nah, untuk lebih tepatnya dia termasuk penyimpangan ke sila ke-5 pada butir nih, butir nomor 4 kawan-kawan ya, nomor 4, di mana di sana dikatakan di butir 4 itu bahwa kita harus menghormati. Nah, menghormati apa? Menghormati hak orang lain di sana gitu ya. Jadi untuk kasus korupsi ini dia merupakan penyimpangan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk butir nomor 4 penyimpangannya ya, menghormati hak orang lain. Kenapa? Karena orang yang korupsi dia tidak menghormati hak orang lain. Contoh misalkan terjadi korupsi di bidang pendidikan, maka orang-orang masyarakat gitu atau rakyat tidak bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan, fasilitas pendidikan yang enak misalkan ya, yang bagus, yang berkualitas, kemudian sarana prasarananya juga kawan-kawan ya, maksudnya fasilitas juga gitu. Di mereka dengan adanya
korupsi, maka hak mereka terampas gitu, dirampas oleh si koruptor ini gitu kawan-kawan. Jadi lebih tepatnya untuk kasus korupsi, jadi masuknya penyimpangan sila kelima untuk butir nomor 4 begitu kawan-kawan. Understand? Any question? Jadi steady, kalau steady mantap.